riba. Wal Qur'anu utawi lafaz Qur'an iku yudlaku dan ucapakan lafaz Qur'an diucapakan ala sifatil qadimati ngatasi sifat kang qadim. Walaisa lan ora ana apa sifat qadim iku muradan den karepaken hunan den mungkin nadham. Waran nadhmi lan den ucapaken ing ngatasi susunan al mu'jizi ingkang ngapesaken. Ada kanang nuduhaken alam muta'allaqi sifatil qadimati ngatasi barang kang den gumantungi sifat kang qadim la alaiha ora nuduhaken ing ngatasi sifatil qadimah ala tahqiqi menurut ing ngatasi qaul kang tahqiqi khilafan alain nulaini li dhahiri ibaratil jumhuril mutakallimina maring dhahiri beberapa ibarati agak ulama ahli kalam wahwa al-murad huna utawi nadham mu'jiz adal iku al-murad kan den karapaken huna dalam kini kata-kata Al-Qur'an ma'akafal qalbu al-Qur'ani di bait itu kata-kata Quran itu bermakna dua. Yudlaku itu bermakna ya. Bermakna sifat qadim, sifat karamullah qadim sama dengan kudrat iradat ilmu hayat sama basor sama-sama qadimnya. Tetapi yang makna qadim itu tidak dimaksud di bait ini. Makna Al-Qur'an sifat kalam Allah yang qadim tidak itu maksudnya ma'akafal Qur'anu ma'akafal Qur'an qalbu al-Qur'an bukan itu. Makna yang kedua adalah nabdil mu'jiz. Maknanya Al-Qur'an yang kedua adalah susunan bahasa Arab yang membuat orang tidak berkutik untuk menirukan Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an itu yang kita baca itu dari Al-Fatihah sampai qul a'udzu birabbinas. Yang mana susunan yang membuat orang tidak mampu menirukan Al-Qur'an itu menunjukkan sesuatu yang digantungi oleh sifat qadim. Sifat qadim itu adalah sifat kalamullah al-qadim. Yang digantungi oleh sifat qadim adalah isinya Al-Qur'an, perintah, larangan, ceritanya para nabi-nabi. Kemudian semua isi Al-Qur'an itu adalah muta'allaqnya sifat qadimah. La 'alaiha nafsiha. Al-Qur'an yang kita baca itu tidak menunjukkan sifat qadimah, tetapi menunjukkan makna-makna, pengertian-pengertian yang ada di sifat qadimah menurut pendapat yang tahqiq yang benar. Berbeda dengan kalau melihat zahirnya keterangan para mayoritas ulama ahli kalam. Wa huwal murad huna yang dimaksud Al-Qur'an di bait ini adalah na'dham mu'jiz, bukan sifat qadimah. Bukan sifat qadimah. Sebab merenungkan Al-Qur'an pasti merenungkan Al-Qur'an yang kita baca. Tidak bisa merenungkan isi sifat karamullah yang qadim. Wa baina ala lan iku dalam antara lafaz ala wal Qur'an lafaz Qur'an mudhafun atau mudhaf wa huwa utawi mudhaf iku ma'ani lafaz ma'ani. Antara Al-Qur'an dan antara ala dan Al-Qur'an ada mudhaf yang dibuang. Ma'akafal qalbu al-Qur'ani maksudnya ay ala ma'anil Qur'an. Ma'akafal qalbu ala ma'anil Qur'an. Jadi muqaddam mahdhuf ma'aninya. Wa ba'dal iqamati utai maknane netepi oleh netepi ati alal ma'ani ngatasi beberapa makna Al-Qur'an iku al iqamatu netepi ala ta'ammuli ngatasi angen-angen fiha ing dalam ma'ani. Fa inna dzalika karena sedene mengkono ta'ammul fiha wa sidzalik iku al-wurwatul wusqa tali kang kuat kali yang paling kuat fil usuli ing dalam tumeka ila halatin maring tingkah yaqifu kang mandeg kang leren duna awaliha ing dalam ara-arai awale hala sapa salimul uquli biro-biro wong kang selamat biro akale wa utawi
wa wa utawi wusul ila halatin iku ma barang asyara kang awi syarah sapa ki musannif ilaiha maring uradul wusqa bi qaulihi kelan dai musannif daw murtaqiyan ila akhirih. Iqamah alal ma'ani, tinggal di makna-makna Al-Quran. Itu apa maksudnya? Maksudnya adalah tinggal di atas perenungan, merenungkan makna-makna Al-Quran. Sebab dengan merenungkan makna-makna Al-Quran itulah tali yang lebih kokoh, untuk menuju sampai pada suatu kondisi yang di awal kondisi itu orang-orang yang normal akalnya berhenti. Apalagi akhir kondisi itu pasti berhenti. Artinya dari luasnya Al-Quran tidak bisa diarungi seluas makna Al-Quran, tidak mampu. Pasti mereka berhenti di awalnya saja. Sampai pada perenungan seperti itulah yang dimaksud oleh Ki Musannif dengan kata-kata beliau murtaqiyan ila hadratil irfani, itu murtaqiyan li hadratil irfani ila akhirih. Walaysa maqsuduhu lan arana apa kang den maksud Ki Musannif bima akafah kelawan ma akafah iku at-taqyida ngayyidi bal maksudu bal utekan dan sejak hunan dalam kene ma akafal qalbu iku at-ta'bidu ngelawasaken. Yang dimaksud oleh pengarang kitab ini dengan kata-kata ma'akafal qalbu selagi hati merenungkan Al-Quran. Kalau tidak ada hati yang merenungkan Al-Quran, maka salawat salam berhenti. Tidak begitu. Tidak membatasi salawat dan salam itu sebatas orang merenungkan Al-Quran, tidak. Bahkan yang dimaksud dengan ma'akafal itu adalah mengabadikan salawat dan salam itu kepada Nabi dan sahabat keluarganya. Jadi bukan membatasi, bukan mengqayyidi selama hati merenungkan Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah tidak direnungkan, maka salawat dan salam tidak dimohonkan, tidak begitu. Qala dawuh sapa Ki Musannif, hadza wa inna duraral bayani wa guraral badi'i wal ma'ani tahdi ila mawaridin syarifah wa nubzatin badi'atin latifah min ilmi asrari lisanil arabi wa darki ma khusubihi min ajabi li'annahu karruhi lil i'rabi wa huwa li ilmin nahwi kal lubabi. Hadza utawi iki utawi iki keterangan iku kama dzukira atau dibalik utawi madzkur iku hadza iki. Wa inna duraral bayani lan setuhni ilmu bayan kang den surpaken pira-pira mutiara. Wa guraral badi'i lan ilmu badi' kang den surpaken kelawan putih raini jaran. Wal ma'ani lan ilmu ma'ani iku tahdi nuduhaken apa durul bayan wa udhifa alaihi ila mawaridin syarifah, asalnya mawaridah syarifatin maring pira-pira gon teko kang mulya, wa nubdatin lan faidah badiatin kang indah, latifatin kang lembut, min ilmi asraril bayani balik saking ilmu rahasiane, min ilmi asraril lisani saking ilmune pira-pira rahasiane bahasa, bukan lidah ya, al arabiyyi kang bangsa Arab. Wa dargima lan nemu barang, faham ing barang, khusus ang den tertentuaken apa ilmu asraril lisan arabi bihi kelan ma bene min ajabin saking perkara kang gawaaken. Lanahu karena sunni ilmu asraril lisanil arabi iku karohi kaya roh lil arabi kadi ilmu i'rab wa uta ilmu asraril lisan arabi iku bukan itu gue ya, lil min nahwi maring ilmu nahwu iku kal lubabi kaya intisari.
Pahamilah, keterangan itu adalah ini. Dan sesungguhnya mutiara-mutiara ilmu bayan atau ilmu bayan yang bagaikan mutiara, ilmu badik yang bagaikan putih di wajah kuda, dan sesungguhnya ilmu ma'ani itu ketiga-tiganya akan memberikan petunjuk kepada tempat-tempat air yang mulia dan faedah yang indah dan lembut tentang yaitu ilmu rahasia bahasa Arab dan memahami kehebatan-kehebatan yang menjadi kekhususan ilmu bahasa Arab ini. Karena ilmu ini, ilmu rahasia bahasa Arab itu adalah bagaikan roh untuk i'rab, untuk ilmu i'rab. I'rab itu adalah fisiknya, adalah jasadnya. Ilmu ini, balaghah ini adalah bagaikan jiwanya. Ilmu ini rahasia bahasa Arab itu untuk ilmu nahwu adalah bagaikan intisarinya. Kalau ilmu nahwu masih barang mentahannya, belum diambil intisarinya. Wa aqulu da sapengson lafdzatu hadza utai lafadz hadza iku khabarun dadi khabar lima mubtada'in mahdhufin kadue mubtada' kang den buang. Ayil amru hadza au mubtada'un tadi mubtada' ul khabaru te khabar iku mahdhufun den buang. Ay hadza kama dzukira. Tegese utawi ikilah keterangan iku kama kaya barang dzukira kan den tutur apa ma. Kata-kata hadza wa inna duraral bayani itu i'rabnya adalah sebagai khabar daripada mubtada' yang diniatkan. Mubtada'nya begini, al-amru hakadza, urusan adalah ini, keterangan ini. Atau hadza itu adalah sebagai mubtada', khabarnya dibuang. Takdirannya adalah ay hadza kama dzukira. Ini adalah sebagaimana keterangan yang sudah dijelaskan. Bahwa utawi hadza iku lil intiqali krana ngalih min kalamin saking suci pembicaraan ila akhara maring pembicaraan kang weneh. Wisama lenden arani apa intiqal min kalam ila akhar dialani al-iqtidaba ing badi iqtidab ila adamil mula amati karena orang-orang ini pantas minadasan bainal muntaqali anhu dalam antarane kalam kang den lih apa anu sing ninggal saking al wal muntaqali ilaihi lan kalam kang den gawe ngalih apa maring al. Kata-kata hadza ini hadza ini dibuat untuk berpindah dari suatu pembahasan ke pembahasan yang lainnya. Nah, berpindah dari suatu topik ke topik yang lain itu namanya badi iqtidab. Kenapa dikatakan iqtidab? Ialah kalau tidak ada relevansi, tidak ada nyambung, tidak nyambung antara pembicaraan yang ditinggalkan wal muntaqal ilaihi dan pembicaraan yang akan dibahas, dipindahi antara pembicaraan yang ditinggalkan, anhu itu ditinggalkannya, wal muntaqal ilaihi dan pembicaraan yang akan didatangi, yang dipindahi, yang didatangi. Sebab apa? Sebelum hadza itu bercerita tentang sholawat, tentang para sahabat Nabi Muhammad, dan terus sekarang langsung ke bahas ilmu bayan, badi, ma'ani. Itu kan tidak ada relevansinya. Namanya apa? Iqtidab. Fa in kanat mengkalaman ono fa in kana munasabatun mengkalamun tinemu apa munasabatun pantes binantesan sumya maqadan arani apa intiqal min kalam ila akhar diarani takhallusan ing badi takhallus kama yati kaya barang kang bakal kama yatil kalamu kaya oleh bakal teko apa kalamu bicara ala dalika ing ngatasi mengkono-mengkono iqtidab lan takhallus fi fanil badi'in dan fan badi' insyaallah. Apabila ada relevansi, ada nyambung antara topik sebelumnya dengan topik yang akan dibahas itu ada relevansinya, maka namanya badi' takhallus.
sebagaimana akan dibicarakan tentang badi' takhallus dan badi' iqtidab itu di fan badi'. Jadi fan ini ada 3, fan ma'ani, fan bayan, fan badi'. Terakhir fan badi'. Insyaallah taala. Wal wawu utai wawu wal wawu fi utawi wawu fi wa inna hadza wa inna duraral bayani fi wa inna dal mawad aina iku wawul hali wa hal wawunya wa inna duraral itu adalah waw hale begitu, tapi dikritik pedas di dalamnya ya. La yakhfa syiddatu bu'dihi jiddan, mengatakan waw di wa inna dural bayani itu sebagai waw hal itu sangat jauh dari kebenaran, jiddan sangat jauh. Wal qaribu kaunul istifnaf, yang lebih mendekati kebenaran ialah wawnya itu waw istinaf. Istinaf itu enggak usah lan begitu. Biasa.